Oke, para mahasiswa sekalian, terima kasih siang-siang kita kuliah. Saya tahu ini jamnya tidur, jamnya mengantuk. Pengalaman dengan PJKR kemarin, ketika saya berikan materi kuliah ini, mereka agak keteteran karena siang-siang dan materinya agak sulit. Jadi, kalau kalian bisa menangkap materi ini dengan baik, saya bersyukur. Nggak bisa nangkap juga nggak apa-apa. Yang penting eh, paling nggak dari 1 jam 2 jam saya membacot nih ada yang bisa masuk ke otak kalian lah ya. Saya berharap seperti itu. Paling nggak ada 1 2 poin lumayan lah. Nah nanti ini akan saya sharekan ke YouTube. Jadi nanti kalian bisa belajar ulang lewat lewat video di YouTube kalau misalnya pas kelas ini nggak bisa kalian tangkap juga. Lalu kemudian yang kedua, kalau kalian masih bingung, kalian bisa bertanya dengan saya lewat WA kalau misalnya kelas ini tetap nggak paham. Nah, ini saya jarang memberi pengantar kuliah dengan ketakutan-ketakutan di awal karena belajar dari pengalaman PJKR kemarin memang materi ini agak sulit dan kalian celakanya kuliah siang. Harusnya jam tidur, harus ikut kuliah dan ini akan cukup melelahkan lah bagi kalian nanti. Saya harap kalian tetap kuat ikut kuliah ini siang bolong ini. Boleh sambil ngopi, boleh sambil makan, mau kalian sambil baring juga nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kalian belajar dengan cara yang bisa kalian nikmati lah ya. Itu ya. Kalau kalian nggak paham, boleh kalian interupsi di tengah. Jadi boleh langsung nanya aja, nggak masalah. Kemarin itu waktu saya ngajar yang PBI 20, ada banyak interupsi ketika saya ngajar dan itu menarik sekali. Mereka banyak pertanyaan. Jadi kalian juga kalau misalnya bingung atau apa itu nggak masalah untuk seperti biasa tetap nanya di dalam. Lalu kemudian yang kedua, saya minta maaf karena minggu lalu saya nggak bisa ngajar kalian, saya sakit, saya nggak bisa ngajar. Jadi ini pertemuan kedua kita. Kalian nggak bisa lihat karena kalian nggak ketemu saya langsung ya. Kalau kalian ketemu saya langsung, kalian tahu bahwa saya kurusan. Saya turun berapa kilo ya? 7 kilo, 8 kilo selama seminggu sakit, jadi lumayan lumayan membuat kurus juga. Diet saya sukses. Lalu kemudian saya minta maaf saya nggak ngajar. Lalu untuk kelas pengganti untuk minggu lalu masih saya pikirkan, nanti kita cari caranya ya. Kita cari caranya. Oke, kita mulai. Saya flashback dengan kelas kita sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya di kontrak kuliah kita bicara tentang apa itu ilmu, bagaimana sesuatu bisa disebut ilmu, dan di lain sisi bagaimana sesuatu tidak bisa disebut sebagai ilmu. Saya pernah tanya ke kalian kalau ilmu magic, santet gitu atau pelet itu masuk dalam ilmu pengetahuan atau enggak. Semua kalian masih ingat materi itu, saya pernah nanya itu sama kalian. Nah, dari diskusi dengan kalian itu kita bisa simpulkan beberapa hal bahwa sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu, ilmu pengetahuan maksud saya, kalau pertama dia punya ukuran yang jelas. Lalu kemudian juga sesuatu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan kalau dia punya metodologi yang jelas. Metodologi artinya metodologi ini kalau kita pakai metode ini di tempat A, tempat B, tempat C dengan metode yang sama, dengan perlakuan yang sama, hasilnya harusnya sama gitu loh kalau maksudnya metodologi itu. Makanya kalau kalian rumus matematika, 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2. Mau 1 buku tambah 1 buku, hasilnya 2 buku. Satu meja tambah 1 meja, hasilnya 2 meja. Artinya mau dia buku, mau dia meja, mau dia ballpoint, mau dia apapun itu, asalkan dia mengikuti rumus 1 tambah 1, hasilnya pasti sama dengan 2. Itu disebut metodologi yang sama ya. Metode yang sama. Nah, jadi sesuatu itu disebut sebagai ilmu pengetahuan kalau metodologi yang sama, kemudian juga ukurannya jelas, lalu kemudian ada juga yang namanya teorinya itu bisa dibuktikan dalam suatu kelompok ilmiah. Misalnya nih, Agus mengeluarkan satu teori. Agus bisa mengeluarkan satu teori. Teori dia ini baru dinyatakan sebagai teori ilmiah kalau tadi ada metodologinya berdasarkan hasil riset, kemudian ada ukurannya, kemudian setelah dia memenuhi unsur itu, teori dia ini harus diuji dalam satu kelompok ilmiah, misalnya kelompok matematikawan seluruh Indonesia misalnya. Ternyata dari kelompok matematikawan seluruh Indonesia ini teori Agus lolos dari uji ilmiah. Akhirnya teori ini dianggap sebagai ilmu pengetahuan baru. Nah, itu salah satu
syarat sesuatu disebut sebagai ilmu pengetahuan itu kalau ada komunitas ilmiah yang memverifikasi atau komunitas ilmiah yang menguji satu teori. Ya, itu syaratnya. Itulah sebabnya mengapa kayak pelet, kayak santet itu nggak bisa masuk dalam ranah ilmu pengetahuan karena apa? Komunitas ilmiahnya nggak ada. Komunitas ilmiah nggak ada. Kalau komunitas dukun ada, tapi tidak secara ilmiah. Metodologinya belum tentu jelas. Kemudian juga dia tidak berdasarkan hasil riset. Lalu kemudian hasil risetnya itu kalau kayak kemarin saya tanya sama kalian, kalau misalnya Rosa mau nyantet Rian misalnya, Rosa mau nyantet Rian, bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak berhasil, kan? Kata kalian bilang gitu, bisa jadi berhasil Pak, tapi bisa jadi nggak berhasil. Nah kalau kayak gitu nggak bisa disebut ilmiah tuh, karena apa? Ya hasilnya nggak jelas, jadi makanya nggak bisa disebut sebagai ilmiah. Itu contohnya ya. Nah, kita membahas tentang kemarin itu tentang pengantar filsafat ilmu namanya, pengantar filsafat ilmu. Nah, para mahasiswa, hari ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas langkah berikutnya. Dari kemarin kita beri pengantar tentang filsafat ilmu, hari ini kita membahas ke langkah berikutnya, yaitu apa sih perbedaan, pertanyaan untuk kelas hari ini, apa sih perbedaan antara filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan? Ini pertanyaannya, apa perbedaan filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan? Mengapa pertanyaan ini penting? Pertanyaan ini penting karena orang seringkali mencampur adukkan antara ilmu dengan pengetahuan. Saya ulangi lagi. Orang seringkali mencampur adukkan antara ilmu dengan pengetahuan. Padahal ilmu dengan pengetahuan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi saya hari ini ingin mengajak kalian sama-sama untuk belajar membedakan antara filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan itu dalam bahasa dalam istilah filsafatnya disebut dengan epistemologi. Jadi dalam istilah filsafat pengetahuan itu disebut dengan epistemologi. Ya. Jadi hari ini saya ulangi lagi, kita akan membedakan antara filsafat ilmu dengan epistemologi. Atau kita akan membedakan antara filsafat ilmu dengan filsafat pengetahuan. Mengapa ini penting? Supaya kalian tahu meletakkan posisi ilmu itu dalam konteks seluruh pengetahuan. Ya, dalam proses pencarian pengetahuan, kalian akan tahu posisi ilmu-ilmu itu di mana. Nah, kalau kalian tahu posisi ilmu-ilmu di mana, kemarin saya diskusi sama Pak Miran. Pak Miran kan di kantornya kan di sebelah saya. Dia nanya sama saya waktu saya ngajar PJKR, "Yo, kenapa kok ilmu dengan pengetahuan harus dibedakan? Mengapa kita harus mengerti ilmu itu secara spesifik? Kenapa nggak dibiarkan saja gitu loh? Bukankah maksudnya kenapa nggak dibiarkan saja?" Saya jawab, ketika kita tahu posisi ilmu ketika berhadapan dengan pengetahuan, kita akan tahu bahwa ilmu kita, matematika, PJKR, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain itu merupakan hanya salah satu bagian kecil. Salah satu bagian kecil dari cara manusia untuk mencapai pengetahuan. Artinya, kamu nggak bisa sombong dengan ilmu. Hanya karena kamu pintar matematika, bukan berarti kamu pintar terhadap seluruh dunia. Kalau kamu bukan berarti karena kamu pintar matematika seakan-akan kamu menguasai seluruh pengetahuan. Enggak. Kita tahu bahwa posisi kita mempelajari matematika itu merupakan bagian kecil dari proses manusia untuk mencapai pengetahuan. Sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami ya? Aman ya? Bisa Pak, terus Mister Pak, saya mau bertanya. Apa pertanyaannya? Kan Bapak tadi menyebutkan misalnya fisika, biologi, kimia itu kan salah satu dari ilmu pengetahuan. Ya. Nah, pertanyaannya yang menjadi induk dari semua pengetahuan itu apa, Pak? Nah, ini good question nih. Terima kasih Rian. Jadi apa namanya? Tadi kan sebentar ya. Tadi saya katakan bahwa fisika, kimia, biologi, sains dan lain-lain itu merupakan salah satu dari cara manusia sampai kepada pengetahuan atau kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kalian tanya yang menjadi induknya apa? Kalau dalam tradisi pembelajaran, tradisi pengetahuan, orang kemudian sepakat
bahwa induk dari segala ilmu itu adalah filsafat. Orang-orang sepakat bahwa induk dari segala ilmu itu filsafat, karena dari filsafatlah lahir ilmu-ilmu yang lainnya. Dari filsafatlah lahir konsep-konsep pengetahuan yang lainnya. Dari filsafatlah lahir sains, ilmu pengetahuan dari fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, PJKR, bla bla bla, itu yang banyak itu semua lahir dari rahim filsafat. Ya, lahir dari rahim filsafat. Makanya kalian ini beruntung nih. Dari semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8, kalian juga belajar filsafat. Artinya, kalian nggak hanya belajar matematika, tetapi kalian belajar juga nenek moyang ilmu pengetahuan kalian. Ilmu filsafat nih, seperti yang saya katakan dalam kelas saya yang dulu-dulu, itu nggak dipelajari di kampus-kampus lain seperti kita. Makanya kalian beruntung dapat kesempatan belajar dari nenek moyangnya ilmu pengetahuan. Kalian kan istilahnya gini, kalau filsafat tuh di hulunya, kalau fisika kimia tuh udah di hilirnya. Nah, kalian tuh dapat kesempatan belajar dari hulu pengetahuan, dari sumber pengetahuannya. Itu keberuntungan kalian. Ya, Rian, itu jawaban saya, Rian, ya. Nah, berikutnya, saya sekali lagi akan membahas perbedaan antara filsafat ilmu dan filsafat pengetahuan, ya. Nah, saya sharekan presentasi saya dulu. Bentar ya, kelihatan ya, oke. Kita mulai. Kita belajar perbedaan antara epistemologi, tadi saya bilang filsafat pengetahuan dengan filsafat ilmu. Saya sudah jelaskan mengapa kita penting untuk membedakannya. Kita mulai. Apa perbedaan filsafat ilmu dan epistemologi? Apa perbedaannya? Yang pertama, filsafat ilmu adalah sebuah studi yang mendalami secara filosofis dan kritis terkait ilmu pengetahuan. Saya ulangi lagi, saya baca lurus-lurus ya. Filsafat ilmu, kita bedakan antara filsafat ilmu dan filsafat pengetahuan ya. Filsafat ilmu adalah sebuah studi yang mendalami secara filosofis dan kritis terkait ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu itu membahas secara filosofis terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan fisika, kimia, biologi, matematika itu dibahas secara filosofis. Ya. Lalu filsafat pengetahuan itu apa? Nah, filsafat pengetahuan kalian baca yang ini. Filsafat pengetahuan itu secara khusus menyoroti persoalan pengetahuan dalam arti luas dan mendalam. Jadi, kalau kalian lihat, filsafat pengetahuan itu kerangka besarnya pengetahuan. Filsafat ilmu itu kan bagian-bagian kecilnya ya, bagian-bagian kecilnya. Jadi filsafat pengetahuan membahas tentang pengetahuan secara umum itu, besar itu. Filsafat ilmu membahas bagian-bagian ilmu pengetahuan yang kecil-kecil itu. Kalau kalian belajar bahasa Inggris, pembedaannya terasa. Ini saya jelaskan. Kalau kalian belajar bahasa Inggris. Filsafat ilmu itu disebut dengan philosophy of science. Science. Sementara filsafat pengetahuan disebut dengan philosophy of knowledge. Di bahasa Inggris lebih terasa bedanya. Ini kalian lihat ya. Di bahasa Inggris itu lebih terasa bedanya. Kalau bahasa Inggris menyebut ilmu pengetahuan itu dengan science, tapi pengetahuan sebagai knowledge. Nah, knowledge itu lebih besar. Utuh pengetahuan itu utuh besar. Sementara science itu bagian-bagian dari pengetahuan. Filsafat ilmu yang mata kuliah kita sekarang itu membahas bagian-bagian kecil ini. Secara khusus nanti kita bisa bahas itu filsafat ilmu pendidikan misalnya, karena kita kan calon guru, jadi kita akan bahas filsafat ilmu pendidikan nanti khususnya. Nah, sementara epistemologi atau filsafat pengetahuan itu membahas pengetahuan secara umum. Lalu kemudian kalau kalian baca di penjelasan saya di sini, filsafat ilmu itu menyoroti ilmu pengetahuan yang punya karakter ilmiah. Yang tadi saya bilang punya metodologi, punya riset, dan lain-lain. Jadi filsafat ilmu itu hanya membahas ilmu pengetahuan dalam arti ilmiah. Sementara filsafat pengetahuan itu membahas, atau epistemologi itu membahas pengetahuan baik ilmiah maupun non-ilmiah. Makanya di epistemologi, kayak yang tadi kalian bilang ilmu santet, ilmu pelet itu dipelajari. Karena dia membahas pengetahuan dari sisi ilmiah dan non-ilmiah. Sementara filsafat ilmu hanya membahas dari sisi
ilmiah saja. Pengetahuan dari sisi ilmiah. Paham ya bedanya ya? Ada yang nggak paham nggak? Apakah bisa dimengerti perbedaannya? Kalau nggak paham atau kebingungan, silakan langsung tanya dulu sebelum saya lanjutkan, daripada kebingungan nanti. Yang penting kalian rasa feelingnya. Filsafat ilmu itu membahas ilmu dalam arti ilmiah, secara filosofis. Filsafat pengetahuan itu membahas membahas pengetahuan secara umum, secara luas. Ada kebingungan? Aman? Ada kebingungan? Nggak ada kebingungan ya? Nggak ada, Mister. Aman ya? Aman, oke. Saya beri Mister. Pak. saya beri kesempatan kalian untuk berefleksi dulu sebentar tentang perbedaan ini. Saya beri kesempatan dulu. Ya. Jadi pembedaannya itu kalau filsafat pengetahuan membahas pengetahuan dalam arti global, dalam arti besar, dalam arti lebih luas. Sementara filsafat ilmu itu hanya membahas ilmu pengetahuan atau sains dari sisi filosofis. Jadi nanti tuh filsafat ilmu itu ada banyak jenisnya. Ada filsafat ilmu pendidikan, filsafat ilmu hukum, filsafat ilmu politik, filsafat ilmu matematika, filsafat ilmu olahraga, filsafat ilmu apalagi macam-macam lah, biologi, filsafat ilmu kimia. Jadi filsafat ilmu tuh banyak sekali nanti pecahan-pecahannya itu. Sementara filsafat pengetahuan dia satu besar, hanya membahas tentang pengetahuan. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya? Saya lanjutkan. Pak. Nah, gimana Gus? Itu kan filsafat ilmu ya. Bagaimana dengan ilmu filsafat? Itu apakah berbeda lagi, Pak? Nah, ilmu filsafat itu masuk dalam kajian filsafat ilmu karena filsafat dimengerti sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Ngerti maksudnya? Kalau ilmu filsafat berarti ilmu yang mempelajari filsafat. Ilmu filsafat tuh sama kayak ilmu pendidikan, ilmu biologi, ilmu kimia. Oh iya Pak, ya Pak. Paham. Jadi ketika dia sudah jadi mata kuliah, jadi subjek, dia dibahas dalam filsafat ilmu nanti. Tetapi filsafat sebagai sebuah pencarian kebenaran, bukan sebagai sebuah mata kuliah, dia jauh lebih besar. Ini dua hal yang berbeda nih, Gus. Ini yang bagus kamu nanyakan, Gus. Orang seringkali terkecoh perbedaan antara filsafat dalam arti tadi yang ditanyakan Rian ya sebagai induk dari segala ilmu itu dengan ilmu filsafat. Dua hal yang berbeda. Kalau dia diterjemahkan sebagai ilmu filsafat, artinya filsafat itu harus mengikuti kerangka yang tadi standar metodologi ilmiah dan lain-lain itu. Tapi sebagai ilmu filsafat, tetapi filsafat dalam arti luas, dalam arti besar, dia mengatasi segala macam ilmu pengetahuan. Dua cara melihat yang berbeda. Semoga feelingnya dapat ya. Filsafat sebagai filsafat itu luas, besar. Dia nggak bisa kamu sebut sebagai mata kuliah, sebagai jurusan. Karena filsafat itu dia filsafat yang besar tadi saya katakan itu dia nggak terikat dengan kamu terjemahkan sebagai sains itu. Filsafat yang saya sebut dengan besar itu adalah pencarian akan kebijaksanaan. Kayak gitu. Sementara atau gini ya Pak. Gimana? Ilmu filsafat itu semesta atau semua yang ada di sekitar manusia? Ilmu filsafat tadi? Enggak juga. Kalau ilmu filsafat, juga, ya? Ilmu filsafat itu artinya apa yang kamu pelajari di ruang kuliah, ruang kelas, itu ilmu filsafat. Tetapi kalau kamu mengatakan filsafat saja, lepas dari ruang kelas, dia artinya lebih luas tentang orang-orang yang mencari kebijaksanaan. Dia nggak harus kuliah. Bisa jadi pengemis, bisa jadi tukang sampah, bisa jadi orang yang ngamen, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Siapapun yang mencari kebenaran, dia belajar filsafat. Bukan sebagai ilmu yang dipelajari di ruang kelas. Kalau dia dipelajari di ruang kelas, di ruang kuliah, dia masuk dalam ranah kajian filsafat ilmu nanti, bisa dimasukkan ke situ. Tetapi dalam artian orang mencari kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan, entah siapapun itu, mau dia kuliah atau enggak kuliah, mau dia jurusan filsafat ataupun dia bukan jurusan filsafat, dia belajar filsafat dalam arti luas.
memang agak feelingnya agak sulit diterjemahkan sih untuk itu. Terus, Iya Pak, ya Pak. dia dua hal yang dua cara melihat yang berbeda. Kalau ilmu filsafat, saya ulangi lagi, kalau kamu sebut sebagai ilmu filsafat, dia terikat dengan ruang kelas, dia terikat dengan pengajaran kuliah, dia terikat dengan yang namanya metodologi. Itu ilmu filsafat. Karena kamu belajar di ruang kelas. Tapi kalau misalnya kamu mengatakan filsafat dalam arti luas, dia nggak terikat ruang kelas. Dia bisa dipelajari dimanapun, kapanpun, lewat pengalaman, lewat mimpi, lewat percintaan, lewat relasi. Itu filsafat dalam arti luas. Dan itu nggak ada kurikulumnya yang kayak gitu. Pak, Filsafat boleh dalam nggak arti- sederhananya, boleh nggak saya bilang sederhananya kayak gini? Kalau filsafat ilmu adalah cabang dari ilmu filsafat. Betul. Itu betul. Ya. Itu Oke, betul. Pak. Itu salah satu caranya. Filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat. Itu salah satu cara mendekatinya, Gus. Siapa? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, oke, sampai di sini saya sudah jelaskan sedikit gambaran perbedaan antara filsafat ilmu dengan epistemologi. Nah, hari ini kita akan secara khusus membahas yang namanya epistemologi. Ya, hari pertemuan berikutnya baru kita akan secara khusus bahas tentang filsafat ilmu. Hari ini kita membahas sedikit tentang epistemologi. Karena apa? Tadi saya bilang, epistemologi itu kan di bawahnya ada ilmu-ilmu pengetahuan itu. Yang saya bilang, dari pengetahuan itu kan ada ilmu-ilmu kecil-kecil, ilmu sains dan lain-lain itu. Nah, hari ini kita bahas induknya dulu. Epistemologi dulu, baru besok kita bahas yang kecil-kecil, filsafat ilmunya. Ya. Nah, saya buat pertanyaan Udah selesai itu, Kak. Aman. Enggak. Oke. Saya punya pertanyaan untuk kalian, silakan dijawab. Apa itu tahu atau mengetahui? Boleh saya menjawab, Pak? Silakan. Apa itu mengetahui? Oke. Mengetahui menurut KBBI ya, Pak. Kalau mengetahui itu kita sudah mengerti, sudah melihat, apalagi ya? Sudah mengerti, sudah melihat. Sudah mengalami. Nah, itu Sudah mengalami, dan ya. sudah mengalami. Jadi terus. Satu lagi. Satu lagi, Pak. Oke. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Setiap orang mengetahui, tapi tidak setiap orang yang mengetahui, gimana bahasanya ya? Setiap orang mengetahui. Oh ya, oke. Setiap orang mengetahui, tapi tidak semua orang memahami gitu, Pak. Apa yang dia tahu gitu. Oke, saya ngerti feeling dari jawabanmu ya. Jadi memahami itu level di atas mengetahui ya. Iya, Pak. Oke. Mengetahui itu dasarnya, Pak. Oke, saya keep dulu nih, Thank you. Siap. Ada lagi, apa itu mengetahui? Apa itu mengetahui? Kalian kan sudah bilang, Pak, saya tahu ini, saya tahu itu. Apa artinya? Silakan, bebas siapa mau jawab. Apa itu mengetahui? Apa Yan? Mungkin menurut saya mengetahui itu adalah sesuatu yang kita lihat terlebih dahulu, kemudian setelah kita melihat, kemudian kita kalimat. Objek itu kita lihat terlebih dahulu, setelah kita lihat baru kita terjemahkan dalam suatu kalimat. Itu yang disebut dengan mengetahui. Oke, saya keep ya jawabanmu ya. Saya simpan dulu, udah dua jawaban tuh. Thank you, Rian. Ada lagi? Silakan, apa itu mengetahui? Kan kita sering bilang, saya tahu sesuatu, saya memahami sesuatu, saya mengerti. Artinya tahu itu apa? Siapa tuh? Rosa, silakan Rosa. Menurut saya mengetahui itu sama juga dengan mengenal. Apa artinya? Kalau kita mengenal sesuatu,
sama juga kita mengetahui sesuatu itu. Oke, ya saya ulangi lagi ya. Jadi kata Rosa, kalau kita mengenal sesuatu, artinya kita mengetahui sesuatu itu ya. Itu maksudnya Rosa ya. Oke, mengenal sama dengan mengetahui kalau menurut Rosa. Oke, saya aktif. Saya nanti punya jawaban yang lebih sederhana dari apapun yang kalian katakan. Iya. Oke, ada lagi enggak? Apa itu mengetahui? Siapa? Silakan, bebas. Apa itu mengetahui? Apa itu mengetahui? Saya tuh dapat feelingnya Pak mengetahui, tapi tidak bisa saya katakan Pak. Apa itu mengetahui? Maya? Tidur. Ayo, apa itu mengetahui? Menurut saya Pak, mengetahui itu kita sudah tahu. Misalnya saya kan udah tahu nih ini itu Bapak Trio kan. Berarti nanti saya kenalkan dengan teman saya itu gitu Pak. Oke, mengetahui mengarah pada tindakan. Oke, thank you Maya. Ada lagi? Apa itu mengetahui? Iya Pak. Ada lagi? Apa itu mengetahui? Ayo. Yeni, apa itu mengetahui, Yen? Apa, Yen? Menurut saya, Pak, mengetahui itu seperti kita melihat benda. Apa artinya? Yang kita kayak sebuah benda pulpen, Pak. Kita kan menggunakan pen untuk menulis, jadi kita bisa mengetahuinya. Oke. Saya buat lebih tajam pertanyaannya. Apa artinya pengetahuan dan apa bedanya dengan informasi? Tadi kan kalian bilang, kalau jawaban kalian tuh kan seakan-akan apapun yang ditangkap oleh indera itu jadi pengetahuan kan? Mengetahui itu kan karena apa yang ditangkap oleh indera, orang berjalan, orang berkata, kemudian orang yang kalian kenal, apapun lah. Saya ringkas seluruh jawaban kalian. Pertanyaan saya tajamkan. Apakah semua yang ditangkap oleh indera itu disebut sebagai pengetahuan, ataukah itu hanya sebatas informasi? Kalau berbeda, apa perbedaan informasi dengan pengetahuan? Silakan. Itu untuk mempertajam jawaban kalian. Silakan. Saya ulangi lagi ya. Tadi kan dari jawaban-jawaban kalian itu saya bisa simpulkan bahwa menurut kalian apapun yang ditangkap oleh indera, entah penglihatan, pendengaran, sentuhan dan lain-lain itu menjadi pengetahuan untuk kalian. Nah, saya pertajam jawaban kalian. Apakah yang kalian sebut ditangkap oleh indera itu sebagai pengetahuan atau itu hanya informasi saja sebenarnya? Kalau yang ditangkap oleh saya Pak. Gus. Kalau yang ditangkap oleh indera kita itu hanya informasi, Pak. Informasi. Nah, apa yang membuat dia menjadi pengetahuan? Apakah semua informasi itu sama dengan menjadi pengetahuan atau ada pembedaan spesifik yang membuat sesuatu begitu banyak informasi itu disebut kemudian disimpulkan jadi pengetahuan? Jika informasi itu dikatakan pengetahuan apabila informasi itu mendapatkan hasil, Pak, memiliki hasil. Apa artinya? Artinya kayak gini, Pak. Misalnya kan kita mengetahui kan kalau sepeda motor kayak sepeda motor. Saya tahu kalau motor itu kan Jupiter, terus mereknya Yamaha gitu kan. Terus apakah saya tahu hasilnya, cara pengerjaannya gitu, Pak? Hanya itulah yang mengetahui tadi itulah informasi, Pak. Sedangkan Oke, saya ngerti maksudmu. Cuman cara kamu bahasakannya belum tepat. Saya ngerti maksudmu. Iya. Ada yang bisa bantu Agus untuk membedakan apa itu informasi, apa itu pengetahuan? Kapan sesuatu disebut pengetahuan, kapan sesuatu disebut informasi? Silakan. Mungkin saya Pak bisa. Silakan Rian, bantu silakan.
Bukan bantu sih mungkin. Oh, nyambung punya Agus lah. Nyambung, Bukan nyambung. bantu, cuma menyambung. Ya. Nyambung, silakan nyambung. Ya. Ya, kata Agus kan tadi sesuatu yang kita lihat itu bisa termasuk ke dalam informasi. Informasi, Oke. Ya. Kapan dia jadi pengetahuan? Ya, informasi itu bisa menjadi pengetahuan jika misalnya informasi itu yang kita sampaikan kepada orang lain, sedangkan orang lain ini sedangkan informasi yang disampaikan ini sesuai lagi dengan penjabaran yang kita sampaikan. Artinya kita menambahkan ada sesuatu kata-kata yang kita tambahkan dari benda yang kita lihat tersebut. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain, jadilah suatu pengetahuan baru. Oke. Apakah gitu, Gus? Maksudnya, Gus? Atau kamu ngerasa nggak kayak gitu, Pak? Maksud saya, Pak. Gimana? Kalau berbeda sih, Pak. Gimana bedanya? Sulit menjelaskan, Pak. Atau ada yang lain yang mau bantu? Perbedaan informasi dengan pengetahuan. Apakah informasi dan pengetahuan itu sama? Atau informasi dan pengetahuan berbeda? Kalau berbeda, kapan suatu disebut informasi, kapan satu disebut pengetahuan? Kalau bisa pakai analogi, pakai contoh, nggak masalah. Kayak Agus tadi dengan motor Jupiter. Kamu mulai dengan Jupiter itu udah bagus sebenarnya. Dengan motor itu udah bagus sebenarnya. Dengan Sudah analogi. benar, Kak, seharusnya. Contohnya itu udah benar, cuman diimpulkannya yang salah. Oh, gitu. Analogimu itu udah benar tuh analoginya. Rian yang disampaikan Rian itu benar juga, cuman bahasanya kurang tepat. Ada yang mau bantu lagi? Kalau nggak nyerah. Oh, oke, Pak. Saya sekarang udah mulai ingat lagi. Tadi kan saya menyebutkan contohnya itu seperti motor gitu kan. Mulai dari mereknya, misalnya mereknya itu Yamaha. Mereknya itu benar ya, kalau merek itu Yamaha ya. Ya, oke. Kalau modelnya baru Jupiter, benar nggak sih? Oke. Tetapi apakah Itu informasi atau pengetahuan? ini sudah masuk ke ini, Pak? Kalau yang tadi di atasnya itu informasi. Nah, kapan itu jadi pengetahuan? Kalau disampaikan dengan cara seperti apa itu disebut sebagai pengetahuan? Oh, mungkin sulit juga pertanyaan Bapak. Oke, saya bantu jawab. Ya. Atau ada yang mau bantu jawab, Ratna? Atau ada yang lain mau bantu jawab sebelum saya jawab? Untuk memahami sesuatu disebut pengetahuan. Ratna gimana? Kalau menurut saya, Pak, sesuatu yang dikatakan informasi itu sesuatu yang kita dengar dari orang lain. Coba, Pak. Sementara mungkin pengetahuan itu tabrakan suara dengan Ratna. tabrakan suara dengan Rosa. Silakan Ratna dulu. Silakan. Nah, terus? Ya, menurut saya, Pak, sesuatu yang dikatakan informasi itu informasi yang kita dapat dari orang lain dan belum tentu itu suatu yang benar-benar terjadi atau fakta. Sementara pengetahuan sesuatu yang kita dapat atau kita dengar tetapi dengan bukti dan kenyataan yang benar-benar terjadi gitu, Pak. Oke, pengetahuan menurut kamu adalah sesuatu yang terverifikasi informasinya ya. Itu menurutmu baru disebut sebagai pengetahuan. Mbak Pe? Iya. Oke. Nah, thank you. Saya tampung. Rosa gimana? Tadi mau menyampaikan apa, Rosa? Izin ngerjakan. Gimana, Rosa? Menurut saya mau melanjutkan punya Agus tadi. Mungkin ini satu pemahaman atau tidak. Menurut saya informasi itu adalah ketika kita memberitahu kepada orang lain. Misalnya sini di Ngabang ada obral, misalnya itu. Oke. Itu adalah sebuah informasi. Nah, pengetahuan. Ketika kita menyebutkan tempatnya di sini, misalnya kita menjelaskan secara detail harga-harganya, apa yang dijual di situ, tempatnya di mana,
bukanya jam berapa itu adalah sesuatu yang disebut dengan pengetahuan. Oke, kalian udah mulai mendalam, udah memahami perbedaannya. Saya beri jawabannya. Tahu. Ini tolong didengarkan baik-baik ya. Ini bahasanya agak teknis. Tahu artinya kehadiran objek ke dalam diri subjek. Saya ulangi lagi. Tahu yang disebut dengan tahu itu artinya kehadiran objek ke dalam diri subjek. Contoh, sekarang di hadapan saya tuh ada laptop, ya. Di hadapan saya ada laptop, di hadapan kalian mungkin ada ballpoint, di hadapan kalian mungkin ada apalah, kalau di belakangnya Rian tuh ada kipas angin, ada apapun lah kayak gitu ya. Itu kan objek di luar diri kita kan. Objek di luar diri kita. Nah, ketika objek itu masuk dalam pikiran kita, itulah yang disebut tahu. Ketika objek laptop di depan saya masuk dalam pikiran saya tahu tentang laptop. Ngerti maksudnya? Tahu itu artinya kehadiran objek ke dalam diri subjek. Ya. Jadi kalau di depan kalian ada objek gelas kah, ada objek kursi kah, tapi ketika di belakang Rian misalnya ada objek manusia misalnya. Di belakang Rian. Nah, objek manusia itu kalau kemudian hadir ke dalam pikiran kita, itulah disebut dengan tahu. Oke, paham beda paham pengertiannya. Yang disebut dengan tahu itu artinya kehadiran objek ke dalam diri subjek. Itu disebut dengan tahu. Nah, kalian lalu kemudian nanya gini, Pak, bagaimana mungkin kok bisa objek masuk dalam pikiran? Objek kan benda, Pak, fisik. Bagaimana mungkin benda fisik itu masuk dalam pikiran manusia? Jawaban saya adalah yang masuk dalam pikiran manusia bukan fisiknya, tetapi gambaran tentang fisik itu. Jadi, para mahasiswa, segala hal yang disebut dengan tahu itu adalah gambaran. Siapa yang ngechat? Saya lihat dulu. Oh, Rosa, sorry Rosa. Oke, saya ulangi ya Rosa ya. Yang disebut dengan tahu adalah kehadiran objek ke dalam diri subjek. Ya, kehadiran objek ke dalam diri subjek. Cuman kehadiran objek itu ke dalam diri subjek itu bukan fisiknya yang hadir. Jadi kalau kalian tahu tentang laptop, bukan berarti laptop fisik nih masuk dalam kepala kalian. Ya, mati kalian kalau laptop masuk dalam kepala yang fisiknya. Tetapi yang masuk adalah gambaran tentang laptop, gambaran tentang manusia, gambaran tentang kursi, gambaran tentang meja, gambaran tentang gelas misalnya. Itulah yang masuk dalam diri subjek. Sehingga kalian tahu. Sampai di sini bisa dimengerti nggak? Aman? Aman ya? Bisa ya? Aman. Aman, oke. Jadi, gimana Gus? Atau ada bingungan Gus? Enggak sih, saya mau menanyakan gini kan. Kalau penyederhanaan saya bilang seperti ini, pengetahuan itu adalah informasi yang kita belum ke pengetahuan, kita masih di tahu dulu. Belum ke pengetahuan. Oke. Siap. Nanti akan saya sampaikan ke pengetahuan. Jadi, saya ulangi lagi, tahu artinya kehadiran objek ke dalam diri subjek. Nah, yang kalian sebut dengan tahu itulah yang kita tadi terjemahkan dengan bahasa informasi. Ya, yang kita sebut dengan tahu, yang saya definisikan sebagai tahu itu yang kita sebut dengan informasi. Artinya, apapun yang bersentuhan dengan indera kita, bersentuhan itu bukan arti fisik ya, matamu melihat sesuatu, telingamu mendengar sesuatu, kulitmu merasakan angin, lidahmu merasakan pahit, manis, tawar, apapun yang bersentuhan dengan objek, atau dalam bahasa teknisnya, apapun yang dicerap, CERAP, apapun yang dicerap oleh indera, itulah yang disebut dengan informasi. Ya, saya ulangi lagi. Apapun yang dicerap oleh indera, itulah yang disebut dengan informasi. Nah, pertanyaannya, kalau kalian lihat, kalau kalian pikirkan ya, mata kalian selama 1 menit itu sudah melihat banyak hal. Yang entah kalian sadari atau kalian tidak sadari kan? Misalnya kayak sekarang, ketika saya melihat laptop,
Di situ saya lihat ada warna, di situ saya lihat ada tulisan, di situ lihat ada gambar kalian, ada nama di layar saya ada nama Agus, ada Cynthia, Rian, Yeni, Ratna dan lain-lain. Kalian bayangkan, sekali indramu menangkap sesuatu, ada banyak informasi yang dia dapat. Betul ya? Belum lagi kulit kalian, belum lagi indera pembawaan kalian. Ketika kalian ikut kuliah kayak gini, tetangga sebelah lagi masak misalnya, ternyata baunya sampai ke hidung kalian misalnya. Kalian bayangkan indera kalian itu mendapat begitu banyak informasi. Entah yang kalian sadari atau tidak kalian sadari. Nah, informasi itu tidak semuanya menjadi pengetahuan. Tidak semuanya jadi pengetahuan. Lalu pertanyaannya, Pak, tadi pertanyaan Agus, pengetahuan tuh kalau gitu gimana, Pak? Pengetahuan adalah informasi yang lolos hasil seleksi nalar. Saya ulangi lagi. Yang disebut dengan pengetahuan adalah informasi-informasi yang banyak itu, tetapi lolos hasil seleksi nalar. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana cara nalar seleksi gimana? Yang cara nalar seleksi adalah apa yang menurut nalar atau akal budi kita penting, apa yang menurut kita berguna, apa yang menurut kita menarik. Itulah yang jadi pengetahuan. Penting, berguna, menarik. Kalau sekarang misalnya, pada saat sekarang, kalian percaya enggak kalau indera kalian itu sudah menangkap jutaan partikel debu? Enggak kalian sadar kan? Nah, kalian nggak tahu, nggak nyebut itu sebagai pengetahuan, kenapa? Ya nggak menarik, nggak disadari, nggak penting. Tetapi kalau kalian sudah mengatakan sesuatu itu menarik, sesuatu itu penting, sesuatu itu bermanfaat, itu akan jadi pengetahuan. Nah, sampai di sini kalian akan mengerti mengapa dosen mengajarkan A sampai Z, tidak semua mahasiswa mengerti tangkap. Tidak semua mahasiswa cerdas. Kalau dalam terjemahan ini ya. Karena apa? Tidak semua yang diomongkan dosen itu dianggap menarik oleh mahasiswa. Tidak semua yang diomongkan dosen itu dianggap berguna oleh mahasiswa. Tidak semua yang disampaikan oleh dosen itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat oleh mahasiswa. Coba kalian bayangkan, kalau setiap kali dosen ngajar kalian anggap itu sebagai informasi yang berguna, menarik, bermanfaat, pasti itu jadi pengetahuan buat kalian. Pasti. Contoh kayak saya ngajar sekarang ya, dari berapa mahasiswa yang ikut ini? Dari 12 mahasiswa yang ikut kelas saya ini. Saya nggak yakin 12 itu menganggap informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna. Makanya saya ngomong bacot 2 jam, buat bagi kalian bukan pengetahuan. Bagi yang merasa ini nggak menarik, tapi bagi yang merasa ini menarik, nalarnya, akal budinya langsung seleksi. Wah, ini menarik, di save di otak. Menarik, di save. Menarik, di save. Nah, pertanyaannya kayak gini nih, ini informasi tambahan ya, informasi tambahan. Pertanyaannya, apakah semua yang ditangkap oleh indera itu disimpan dalam akal budi orang, Pak? Jawabannya, semua yang ditangkap oleh indera, baik kamu sadar atau tidak sadar, semua disimpan dalam akal budimu. Di mana Pak nyimpannya, Pak? Yang penting disimpan di alam sadar. Yang tidak penting disimpan di bawah sadar. Jadi ada pembagian nih, alam sadar dan alam bawah sadar. Yang tidak penting yang gagal lolos seleksi tadi itu disimpan di alam bawah sadar. Disimpan di alam bawah sadar. Tapi yang menurut kalian penting-penting, disimpan di alam sadar. Alam sadar inilah yang sering kali berguna pada saat kalian jawab pertanyaan dosen, jawab pertanyaan teman kalian, menyalurkan hobi kalian. Karena apa? Ini yang kalian ingat dan kalian simpan dan kalian praktekkan. Nah, sampai di sini bisa mengerti bagaimana sesuatu disebut informasi dan sampai dia jadi pengetahuan, atau ada kebingungan, silakan ditanyakan. Silakan. Bisa dipahami ya sampai di sini? Aman ya? Aduh Pak, siang bolong kok materinya seberat ini Pak. Ngantuk kami Pak, nggak paham. Sampai di sini, gimana? Bisa? Bisa Pak, bisa. Oke. Ya, nah, next kalau gitu. Saya lanjutkan. Kita udah belajar apa itu mengetahui. Ya. Berikutnya, apa itu epistemologi? Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari 2 kata Yunani. Episteme artinya pengetahuan, logos artinya ilmu.
Sehingga epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan, batasan hingga proses pengetahuan dihasilkan. Ini definisi sederhana. Jadi sederhananya epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan. Kayak saya bilang tadi, filsafat pengetahuan itu tadi loh. Jadi sama, epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan. Sementara filsafat ilmu atau philosophy of science adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Nah, kayak gitu. Ilmu dan ilmu pengetahuan secara filosofis. Epistemologi artinya ilmu yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan. Jadi kalau kalian belajar epistemologi, kalian akan belajar tentang apa itu pengetahuan, apa batasan-batasan suatu disebut sebagai pengetahuan, bagaimana proses pengetahuan dihasilkan. Tahu nggak kalian, yang para mahasiswa sekalian, saya adalah dosen filsafat yang selama dari S1 sampai S2 yang saya tekuni adalah bidang ini, epistemologi. Saya tekuni bidang epistemologi. Kalian mungkin mikir gini, lah epistemologi itu kan ilmu yang baru kami dengar, Pak. Kenapa Pak Trio tertarik mempelajari epistemologi? Jawabannya sederhana. Kalian bayangkan, keren nggak sih kalau kalian bisa memahami bagaimana pengetahuan dirumuskan, bagaimana pengetahuan dihasilkan, bagaimana akal budi bekerja sehingga pengetahuan bisa terbentuk, bagaimana proses manusia itu menalar, mulai dari ketemu dengan objek sampai itu diverifikasi di otak, kemudian sampai pengetahuan dirumuskan. Gila, itu ilmu yang sangat keren sekali, tahu nggak? Sangat keren sekali. Kalian tahu kalau berdiskusi dengan orang-orang, ketika misalnya gini, saya diskusi sama Rian misalnya kayak gitu, saya akan langsung tahu, oh Rian ini ternyata sumber pengetahuannya dari ini, logika berpikirnya kayak gini, dia merumus pengetahuan dengan cara kayak gini. Ujung-ujungnya Rian mau ngomong apapun, konsep berpikir Rian itu sudah lebih dulu saya pahami di pikiran saya tanpa Rian katakan. Itu kerennya belajar epistemologi. Kamu mempelajari cara pikir manusia, mempelajari konsep pengetahuan manusia, mempelajari bagaimana cara kerja otak manusia. Wah, memang ilmunya sulit, tetapi benar-benar saya tuh sampai 6 tahun kuliah tuh menekuni ini. Karena saya sangat senang dengan epistemologi. Yang saya sampaikan ke kalian ini bukanlah epistemologi dalam arti dalam. Yang saya sampaikan ke kalian ini adalah epistemologi dalam arti kulit luarnya saja. Pengantar, siapa tahu kalian tertarik dalami, kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, itu epistemologi ya. Berikutnya, dari mana, ini saya tanya ke kalian, menurut kalian pengetahuan itu sumbernya dari mana saja? Ada yang bisa jawab? Sumber-sumber pengetahuan? Dari mana saja sumber pengetahuan? Silakan. Dari manakah sumber pengetahuan? Ada mau jawab? Saya. Apa, Aryan? Ya, dari informasi yang didapat. Berarti dari luar diri ya? Dari luar. Informasi itu bisa didapatkan, bisa dari luar. Oh, menurut saya dari luar, Pak. Jadi yang disebut pengetahuan itu sumbernya dari luar? Ya. Dari luar ya, informasi dari luar. Ada lagi? Saya keep nih. Pengetahuan sumbernya dari mana? Satu, menurut Rian dari luar. Dari informasi luar. Ada lagi? Saya, Pak. Dari mana, Gus? Dari pengalaman indrawinya, Pak. Dari pengalaman ya, berarti kurang lebih sama nih dengan Rian. Dari luar artinya dari pengalaman, entah itu dari informasi perkataan orang atau pengalaman sendiri, atau pengalaman indramu, kamu bersentuhan dengan kayu, itu bisa jadi sumber pengetahuan ya. Sama, dua jawaban ini sama, dari pengalaman atau dari informasi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Silakan, sumber pengetahuan itu dari mana? Silakan. Ayo. Yang tidak bersuara dari tadi, saya sebut ada Cynthia, ada Selvia, Aprilia Mercy, Clara Marcelina, Jaka, Evi Melianti, itu tidak bersuara dari tadi. Dari alam sekitar atau lingkungan, artinya dari luar juga ya, dari luar diri ya. Berarti sama nih, bertiga nih mirip nih. Ratna, thank you. Tadi ada dari pengalaman, Ratna dari lingkungan, Rian itu dari informasi luar. Sejalan jawabannya, mirip. Dan tidak salah, tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar. Ada lagi nggak?
Sumber pengetahuan yang lain. Ada lagi nggak? Maya, apa? Saya Pak. Apa? Kalau kan dari luar terus dari dalam Pak. Seandainya kita tuh nggak mau tahu, kan berarti biarpun ada pengetahuan di luar kita kan tidak tahu Pak. Kalau misalnya memang dari diri kita gitu Pak. Pertanyaan saya, Maya, mungkin nggak ada pengetahuan yang berasal dari akal budimu sendiri, nggak dari luar? Bisa jadi Pak, soalnya kan biasanya kita berpikir gimana gitu kan, kita mau mengerjakan sesuatu kan Pak, kita pikir ini kayak masak sayur gitu Pak, kita mau olahnya gimana? Oke. Gimana gitu. Bagus. Apa gitu. Bagus Maya. Jadi saya keep jawabanmu. Tadi bertiga jawabnya dari luar, pengalaman dan lain-lain. Maya berargumen pengetahuan itu nggak hanya dari luar Pak, dari dalam diri sendiri juga bisa. Saya keep ya. Jadi satu dari luar dari pengalaman, satu dari dalam diri sendiri, oke? Saya keep. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Pengetahuan. Gimana? Silakan. Yang untuk Maya tadi ya Pak, katanya kan pengetahuan itu dari akal dia sendiri. Nah, yang dicontohkan tadi kan memasak sayur. Tapi otomatis informasi yang didapat itu pasti dari luar. Oke. Nah, kalian gini Gus, Maya dan teman-teman yang lainnya. Dari diskusi kalian berdua nih, nanti akan saya jelaskan bagaimana dari pertama kali filsafat berdiri sampai sekarang. Ada dua paradigma nih yang selalu berkelahi dan ngakui bahwa masing-masing mereka tuh paling benar. Dua nih dari dulu sampai sekarang tuh berkelahi terus. Nanti di bagian akhir kelas ini akan saya sebut dari kalian berdua, dari kalian yang jawab tadi itu, dua perbedaan itu, mazhab apa dan mazhab apa namanya. Dari dulu sampai sekarang kelahi terus dua mazhab tuh, sama-sama ngerasa paling benar. Iya Pak. Nanti saya jelaskan ya. Thank you. Oke, saya langsung jawab ya. Nanti terakhir akan saya beritahu mazhabnya apa yang berkelahi terus itu sampai sekarang. Dari mana pengetahuan berasal? Pengetahuan itu betul berasal dari pengalaman manusia. Tadi disebutkan teman-teman ya, dari pengalaman manusia. Betul. Pengetahuan berasal dari ini, pengalaman, dari informasi, kata Rian atau tadi kata Agus, lalu Ratna tadi juga bilang dari lingkungan sekitar. Itu saya sebut ringkaslah dengan kata dari pengalaman manusia ya. Yang kedua, ini dari jawabannya Maya. Dari rasio, dari ingatan, dari penalaran, dari rasa ingin tahu, dari logika. Ini jawabannya Maya. Tapi ada satu yang kalian nggak jawab. Kira-kira apa? Saya yakin semuanya, kalau saya jawab ini pasti mengatakan, oh benar juga Pak. Satu dari akal budi, satu dari pengalaman. Ada satu yang kalian nggak jawab. Coba tebak yang ketiga apa? Coba tebak yang ketiga apa? Yang paling besar perkelahian mazhab itu memang antara dua nih. Yang satu mengatakan sumber pengetahuan yang paling benar ya pengalaman. Tapi ada yang bilang sumber pengetahuan yang paling benar ya akal budi, bukan pengalaman. Apa satu lagi? Tebak. Hanya dua sih Pak. Ada satu lagi. Kalau saya bilang jawabannya, kalian bilang, oh benar juga ya. Saya hidupi sehari-hari loh. Apa? Nyerah? Yang ketiga adalah wahyu. Inilah sumber pengetahuan ketiga yang membuat semua orang itu bisa percaya dengan realitas tertinggi yang disebut dengan Tuhan. Pak. Gimana Gus? Mengapa wahyu tidak Bapak letakkan paling utama? Gini, saya tidak meletakkan ini dalam kajian filsafat ya. Ini kita pure bahas filsafat. Dalam filsafat tidak ada yang utama, Gus. 3 komponen ini sama sebagai sumber pengetahuan. Tetapi kalau kita berbicara aspek teologi, wahyu ini di tingkat paling atas. Kalau kita belajar teologi, wahyu ini paling atas. Nah, dalam konteks filsafat ketiganya ini sama-sama sebagai sumber pengetahuan gitu aja lah.
Nggak ada yang lebih spesial. Tinggal ketiganya bisa nggak membuktikan bahwa mereka ini sebagai sumber pengetahuan yang sahih atau enggak. Itu aja sebenarnya permasalahan kalau di filsafat. Tapi paling tidak dalam filsafat itu ada 3 hal yang menjadi sumber pengetahuan. Pengalaman, akal budi, dan wahyu. Wahyu ini kaitannya dengan bagaimana manusia kemudian merasa berelasi dengan Sang Pencipta. Mungkin kaum ateis bilang gitu, bagaimana mungkin kok kamu memasukkan wahyu ke dalam sumber pengetahuan? Dalam konteks filsafat, wahyu tetap dihitung sebagai sumber. Dalam konteks filsafat, wahyu tetap dihitung sebagai sumber pengetahuan dalam konteks filsafat. Ya, sekali lagi, dalam konteks filsafat, wahyu tetap dihitung sebagai sumber pengetahuan. Next. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Tadi, di awal saya sudah jelaskan, paling tidak ada 2 cara memperoleh pengetahuan. 1, dengan non-ilmiah. Dengan coba-coba, non-ilmiah ya. Coba-coba bisa lewat intuisi biasa, intuisi juga bisa. Yang kedua secara ilmiah, lewat riset dengan metodologi baku. Filsafat ilmu tadi, itu wilayah yang kedua ini. Filsafat ilmu itu wilayah kedua. Makanya saya bilang filsafat ilmu itu lebih kecil lagi. Kenapa? Dia hanya mempelajari wilayah 2 ini. Yang lewat ilmiah itu. Sementara yang non-ilmiah tidak dipelajari dalam filsafat ilmu. Ya, tidak dipelajari dalam filsafat ilmu. Jadi, bagaimana cara memperoleh pengetahuan bisa lewat non-ilmiah, bisa lewat ilmiah. Ntar saya tanda tangan dulu. Oh, udah. Sebentar ya. Iklan sebentar. Nah, bagaimana contoh sesuatu yang non-ilmiah itu bisa menghasilkan pengetahuan? Kalau ilmiah kan harus lewat riset, lewat metodologi baku, ya ada aturan strict ya. Tapi kalau yang non-ilmiah gimana? Non-ilmiah itu misalnya ada, kalian pernah nggak sih tahu cerita bagaimana obat malaria pertama kali bisa ditemukan? Tahu nggak ceritanya? Obat malaria, pil kina itu loh, pil kina itu loh. Tahu? Tahu Pak. Nggak tahu ya. Saya cerita tentang bagaimana sesuatu yang non-ilmiah itu bisa menjadi pengetahuan. Jadi dulu di suatu kampung, orang kena malaria. Kena malaria di suatu kampung di pinggir sungai. Kalian bisa cari cerita ini ada di internet kok. Saya lupa aja teman-temannya. Nah, suatu kampung ini orang kena malaria semua dan banyak yang meninggal gara-gara itu. Dan orang nggak tahu obatnya. Nah, suatu ketika di hulu sungai, sekelompok penebang pohon tuh menebang beberapa pohon. Dan pohon tuh tumbang ke sungai. Lalu kemudian, kampung yang di hilir itu, yang banyak orang kena malaria itu, secara tidak sengaja minum air dari sungai itu. Mereka minum, ternyata sembuh sakit malarianya. Setelah mereka cari-cari, ternyata di hulu orang lagi nebang pohon dan pohon itu tumbang ke sungai. Ternyata pohon yang tumbang adalah pohon kina namanya. Pohon kina itu kan pahit. Nah, akhirnya dari situ orang akhirnya tahu ternyata pohon kina itu bisa untuk jadi obat malaria. Bisa jadi obat malaria. Lalu kemudian banyaklah ilmuwan membuat riset tentang pohon kina hingga akhirnya jadilah obat namanya pil kina, obat malaria. Nah, yang ingin saya katakan, pengetahuan tentang obat malaria pil kina itu dimulai bukan dengan riset, bukan dengan metodologi ilmiah, tapi nggak sengaja coba-coba. Itulah yang disebut dengan pengetahuan diperoleh secara non-ilmiah. Secara non-ilmiah, misalnya kayak gimana ya? Contoh kalau dalam kita sehari-hari ya, ada banyak kok. Kalian pasti sering lah ngalami bagaimana untuk melakukan sesuatu coba-coba dulu lah. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil tak apa-apa. Tapi ternyata kemudian berhasil, dicoba berkali-kali ternyata berhasil, akhirnya jadi pengetahuan baru. Apa lagi ya contohnya? Bisa berikan saya contoh enggak bagaimana
sesuatu yang non ilmiah, yang coba-coba, yang intuisi aja tuh kemudian bisa jadi pengetahuan. Tadi bikin apa lagi? Apa misalnya? Ada nggak? Pak, saya mau menanyakan itu tadi ya, yang coba-coba tadi. Apakah orang tersebut itu coba-coba atau setelah telah memiliki pengalaman gitu, Pak? Secara kebetulan mungkin. Kebetulan, dia nggak punya pengalaman tentang itu, Gus. Kebetulan aja. Tiba-tiba pohon tuh ditebang, kemudian orang dihilir, minum, lalu sembuh. Nah, jadi, itu kan sebenarnya kan bukan coba-coba, Pak. Kalau misalnya orang dihilir itu kan minum kan, itu bukan coba-coba sebenarnya. Begini, tanpa disengaja. Coba-cobanya adalah ketika diminum sembuh, yang lain tuh coba-coba, siapa tahu bisa sembuh, ternyata sembuh. Oh, oke. Jadi bukan yang ingin saya katakan tuh gini. Cara memperoleh pengetahuan yang pertama non ilmiah itu bukan dilakukan lewat riset. Entah itu nggak sengaja lah atau lewat intuisi, Kak. Saya yakin bisa sembuh kalau kayak gitu. Kayak contoh, kan banyak obat-obat kampung. Obat-obat kampung misalnya, dulu cacing misalnya. Cacing untuk obat tipes. Saya kan kena tipes nih. Nah, cacing obat tipes. Dulu kan nggak ada namanya riset tentang cacing sebagai obat tipes. Cuman kita di kampung saja, tiba-tiba ada orang sakit tipes, lalu nggak sengaja mungkin nelan cacing lalu sembuh. Jadilah cacing sebagai obat tipes. Akhirnya ada riset tentang itu, akhirnya ada obat namanya Vermin dari ramuan cacing misalnya. Itu contoh bagaimana sesuatu yang awalnya coba-coba ternyata bisa jadi pengetahuan. Singkatnya, teman-teman, yang ingin saya katakan, pengetahuan itu bisa diperoleh dari secara ilmiah maupun non ilmiah. Atau contoh kayak ilmu santet pelet yang kita diskusikan dulu itu kan ilmu coba-coba. Ilmu coba-coba aja, semoga jadi, semoga dapat bisa kayak gitu. Contohnya. Ya, nah jadi yang ingin saya katakan ada banyak contoh. Yang ingin saya katakan sekali lagi adalah pengetahuan bisa diperoleh secara non ilmiah, bisa jadi secara ilmiah. Filsafat ilmu hanya membahas yang wilayah ilmiah. Filsafat pengetahuan dan epistemologi membahas dua-dua ini, ilmiah dan non ilmiah. Contoh lagi ya tentang bagaimana pengetahuan diperoleh secara non ilmiah. Coba kalian lihat pengetahuan tentang Tuhan, imanmu itu. Imanmu tuh nggak bisa pakai cara ilmiah, nak. Kamu pakai riset apa untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Nggak bisa. Itulah contoh pengetahuan yang diperoleh secara non ilmiah. Wahyu itu kan tidak ilmiah. Nggak ada risetnya, metodologi memperoleh wahyu. Nggak ada namanya. Metodologi memperoleh wahyu itu nggak ada. Kalau ada metodologi memperoleh wahyu, semua orang jadi nabi, gitu nggak? Tapi kan ada pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang iman. Nah, itulah jenis pengetahuan yang non ilmiah sebenarnya. Tetapi tetap disebut sebagai pengetahuan juga. Ngerti ya maksudnya ya? Perbedaannya, ada yang ilmiah, ada non ilmiah, tapi sama-sama membawa pengetahuan. Nah, sebentar, saya cek jam nih. Wah, masih oke. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana tiga filsuf besar itu, Socrates, Plato, dan Aristoteles, itu mengajarkan kita tentang bagaimana mereka merumuskan pengetahuan. Ya, dari awal sampai sekarang, kita akan melihat bagaimana tiga filsuf besar itu merumuskan pengetahuan. Kita ambil contoh, sampel aja 3 orang, ada banyak filsuf lain, tapi kita ambil contoh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bagaimana mereka membuat teori untuk merumuskan pengetahuan atau bagaimana pengetahuan dihasilkan. Kita mulai dari yang pertama, kita belajar tentang epistemologinya Socrates. Saya tidak akan cerita sejarah Socrates seperti apa. Saya pernah cerita kalau Socrates itu mati karena dia minum racun ya. Kalau kalian ingat, dia memperjuangkan kebenaran, akhirnya dia memutuskan untuk minum racun untuk mempertahankan kebenarannya. Nah, kita tidak akan cerita itu. Kita akan lihat bagaimana Socrates merumuskan pengetahuannya. Kita akan lihat itu. Kita mulai. Nah, menurut Socrates, ini saya baca dulu, nanti akan saya jelaskan. Ya, saya baca dulu. Pengetahuan tentang realitas atau kebenaran objektif mendapat momentum pada filsafat Socrates.
menurutnya ada kebenaran objektif. Menurutnya ada kebenaran objektif yang tidak tergantung pada saya atau pada kita. Jadi gini, apa maksud Sokrates? Kalau kalian ingat para mahasiswa, kalian kan sering berdiskusi, Pak, apa yang menurut saya benar itu belum tentu menurut orang lain benar. Apa yang menurut saya benar belum tentu menurut Maya benar. Apa yang menurut Maya benar belum tentu menurut Agus benar. Apa yang menurut Agus benar belum tentu menurut Jaka benar misalnya. Kita kan sering bilang kayak gitu kan. Atau kalau bahasa teknisnya, bahasa kerennya kalian bilang itu, Pak, kebenaran itu relatif, Pak. Kebenaran itu relatif, nggak ada kebenaran mutlak, kalian bilang kayak gitu ya. Tapi menurut Sokrates, iya, memang ada kebenaran-kebenaran yang bagian-bagian gitu, yang orang-orang gitu. Tapi menurut Sokrates ada yang namanya kebenaran objektif. Ini nih, saya tunjukkan. Ini bahasanya Sokrates, ada yang namanya kebenaran objektif. Walaupun ada kebenaran-kebenaran masing-masing orang, kebenaran saya, kebenaran kamu, tapi ada namanya kebenaran objektif. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya Sokrates bisa membuktikan ada yang disebut dengan kebenaran objektif? Bagaimana cara Sokrates membuktikan adanya kebenaran objektif? Caranya menurut Sokrates adalah dia memulai dengan yang namanya metode yang sering saya beritahu ke kalian, namanya maiotika tekne, seni membidani atau seni bertanya, yang sering saya praktekkan ke kalian kalau saya di kelas sering nanya kalian mengapa ini, mengapa itu, lalu kalian jawab, lalu kemudian saya tanya kalian lagi, kalian jawab, saya tanya kalian lagi, namanya maiotika tekne. Nah, Sokrates itu mencoba membuktikan ada yang disebut dengan pengetahuan umum atau pengetahuan universal atau pengetahuan objektif itu dengan cara maiotika tekne. Nah, jadi secara sederhana Sokrates bilang kebenaran objektif atau kebenaran umum itu atau pengetahuan umum itu bisa didapat dari kebenaran-kebenaran kecil atau kebenaran-kebenaran partikular atau kebenaran-kebenaran yang bagian-bagian. Saya bacakan, yang disebut pertama adalah pemikiran yang bertolak dari pengetahuan yang khusus, kemudian menyimpulkan pengetahuan yang umum. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan khusus, lalu ada pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang disebut dengan pengetahuan universal atau pengetahuan objektif itu. Bagaimana contohnya? Sekarang bagaimana contoh untuk membuktikan perkataan Sokrates bahwa ada pengetahuan umum ini? Contoh, Rian, coba aktifkan mic-mu, Rian. Ya, Pak. Rian, kamu pasti mati nggak? Ya, pasti. Sri Maya Lestari pasti mati nggak? Pasti nggak? Sri Maya Lestari pasti mati nggak? Pasti mati kan? Ya, Pak. Pasti mati. Pak. Pasti. Agus pasti mati nggak? Pasti, Pak. Pasti. Nah, coba kalian lihat. Rian pasti mati. Sri Maya Lestari pasti mati. Agus pasti mati. Menurut Sokrates, ada pengetahuan umum yang bisa disimpulkan bahwa semua manusia pasti mati. Walaupun kalian bilang, oh Pak, kalau kata Rian bilang, memang manusia pasti mati, Pak. Tapi kan saya belum tentu mati sekarang. Saya kan nggak tahu kapan saya mati, Pak. Sri juga bilang, iya Pak, saya kan nggak tahu saya kapan saya mati. Lalu Agus bilang, benar Pak, saya juga nggak tahu kapan saya mati. Benar. Menurut kebenaran pengetahuan partikular, pengetahuan khusus kalian bisa mengatakan kalian bisa mati kapan, nggak tahu waktunya. Tetapi ada satu kebenaran umum yang nggak bisa kalian sangkal, yaitu semua manusia pasti mati. Itulah yang menurut Sokrates disebut dengan adanya pengetahuan umum yang berasal dari pengetahuan-pengetahuan khusus. Kalau kalian ingat, kalau kalian belajar matematika harusnya tahu teori ini. Ya. Teori deduksi dengan induksi. Kalau belajar matematika harusnya tahu ada logika matematika itu. Logika induksi dari khusus ke umum, deduksi dari umum ke khusus. Ini teori yang mengeluarkannya pertama kali itu Sokrates. Jadi inti gagasan Sokrates itu dia pengen bilang bahwa ada yang disebut dengan pengetahuan umum, pengetahuan objektif. Pengetahuan umum itu dihasilkan dari pengetahuan khusus. Saya ambil contoh kayak tadi pengetahuan umum bahwa semua manusia pasti mati. Itu berasal dari pengetahuan khusus bahwa Rian pasti mati, Sri Maya Lestari pasti mati, Agus Herianto pasti mati. Disimpulkanlah ada yang disebut dengan umumnya, pengetahuan umum bahwa semua manusia pasti mati. Nah, ini contoh bagaimana Sokrates merumuskan tentang pengetahuan. Pengetahuan universal, pengetahuan objektif itu berasal dari pengetahuan khusus. Itu menurut
menurut Sokrates. Atau dibalik, pengetahuan-pengetahuan khusus itu bisa berasal dari pengetahuan umum. Contoh, dibalik, kalau tadi kan saya ambil contoh dari khusus-khusus ke umum kan. Nah, bagaimana kalau contoh dari umum ke khusus? Contohnya di STKIP dikeluarkan peraturan, tidak ada namanya anak cowok berambut gondrong. Atau pengetahuan umumnya, semua mahasiswa STKIP berambut pendek. Ya, sekarang kalian lihat di STKIP ada nggak yang rambut gondrong kecuali perempuan? Nggak ada kan, semua berambut pendek kan. Cuman ukuran pendeknya Rian, ukuran pendeknya Agus, ukuran pendeknya Jaka kan beda-beda. Artinya dari pengetahuan umum itu muncul kebenaran-kebenaran khusus atau pengetahuan-pengetahuan khusus yang kalian miliki. Nah, untuk Sokrates nih, semoga kalian bisa pahami ya. Jadi singkatnya menurut Sokrates, pengetahuan umum itu ada, pengetahuan objektif itu ada, pengetahuan universal itu ada, dan itu dihasilkan dari pengetahuan-pengetahuan khusus. Oke, itu Sokrates. Nah, yang kedua ini, kita akan belajar Plato dan Aristoteles. Nah, Plato dan Aristoteles inilah yang tadi saya bilang memunculkan perkelahian antara mazhab A dengan mazhab B. Yang tadi Maya dengan Agus dan Rian tuh kayak berlawanan. Satu bilang akal budi, satu bilang pengalaman. Nah, perkalian dua hal ini tahu nggak yang memulainya siapa? Yang memulainya adalah Plato dan Aristoteles. Jadi kalian itu, coba kalian lihat, kalian kan belum mempelajari tentang epistemologi Plato atau Aristoteles ya. Tetapi kalian sendiri dah ngalami pertentangan. Satu bilang, Pak, pengetahuan itu berasal dari pengalaman loh, Pak. Tapi yang satu bilang, oh enggak, bukan pengalaman. Satu pengetahuan itu berasal dari pengetahuan, dari akal budi loh, bukan dari pengalaman. Dua pertentangan. Nah, ini dimulai dari nanti yang namanya Plato dengan Aristoteles. Kita lihat. Kalian masih ingat nggak teori Plato tentang dunia idea dengan dunia indrawi? Saya pernah ngajar ya, dunia idea sama dunia indrawi ya. Menurut Plato, yang ideal adalah dunia idea. Dunia idea itu merupakan dunia yang ada di sana. Kita nggak tahu di mana, tapi yang sana lah yang ideal. Sementara dunia yang kita hidupi sekarang, yang kita lagi zoom kayak gini nih, merupakan dunia indrawi yang menurut Plato disebut dengan dunia yang palsu. Oke, dunia yang palsu. Dunia yang palsu artinya apa? Artinya kata Plato, semua yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, saya lagi zoom, kalian lagi mendengarkan saya kuliah, itu merupakan tiruan dari dunia idea. Tiruan dari dunia idea. Pertanyaannya, kalau logikanya kayak gitu, mana yang lebih duluan ada? Dunia idea atau dunia indrawi? Mana yang lebih duluan ada? Dunia idea atau dunia indrawi? Idea menurut saya, Pak. Dunia idea. Dunia idea. Maya, kamu harus dengarkan ini karena argumen Plato ini memperkuat jawabanmu tadi. Jadi menurut Plato, yang pertama kali adalah dunia idea. Makanya dunia indrawi ini hanya tiruan dari dunia idea. Atau dalam bahasanya Plato, dunia indrawi ini seperti mengingat-ingat apa yang terjadi di dunia idea. Jadi kalau hari ini kita zoom, sekarang kita zoom, sebenarnya di dunia idea itu sudah punya konsep tentang zoom. Kita hanya meniru apa yang ada di dunia idea. Atau dengan kata lain, sebenarnya akal budi kita tuh sudah menampung segala sesuatu. Pengetahuan tuh sudah ada dalam akal budi kita. Karena akal budi kita berasal dari dunia idea kan. Jadi segala sesuatu itu sudah ada dalam akal budi kita. Jadi kalau misalnya Rian bisa paham rumus matematika, Agus bisa paham rumus matematika, Maya bisa paham rumus matematika, Cynthia bisa paham rumus matematika, bukan karena kalian belajar matematika, bukan. Itu terjadi karena apa? Sebelumnya rumus matematika itu sudah ada dalam akal budi kalian. Kalian hanya mencoba mengingat-ingat, kata Plato. Jadi, walaupun kamu belum belajar tentang rumus Pitagoras, menurut Plato, rumusan Pitagoras itu sudah ada dalam akal budi kalian. Hanya saja, kalian belum mengingatnya. Tapi kalau kalian dah lihat tiba-tiba rumus Pitagoras, tiba-tiba kalian paham. Itu karena artinya apa, kata Plato? Karena kalian mengingat apa yang ada di dunia idea itu. Itu menurut Plato. Makanya Plato bilang, itulah sebabnya pengetahuan itu tidak berasal dari pengalamanmu. Karena pengalamanmu itu kan palsu, menipu, kata Plato kan, dunia indrawi. Pengetahuan itu berasal dari akal budimu. Contoh, waktu kalian lahir pertama kali, apakah kalian langsung bisa ngomong? Enggak kan?
Tapi kenapa kalian tiba-tiba bisa ngomong? Menurut Plato, kemampuan ngomong itu sudah ada dalam akal budi kalian. Hanya saja ketika kalian lahir, kalian kemudian mengingat-ingat, oh di dunia idea dulu, kalian tuh bisa ngomong. Contoh misalnya, Maya tadi kan bilang ambil contoh tentang memasak ya. Apakah dari dulu, nah misalnya masak tempoyak Maya, misalnya masak tempoyak. Apakah dari dulu orang sudah tahu tentang cara memasak tempoyak? Nggak tahu kan? Pasti ada momen di mana ada orang yang pertama kali memasak tempoyak. Nah, orang yang pertama kali memasak tempoyak itu dapat dari mana? Nggak mungkin dibilang dari pengalaman. Kan belum ada sebelumnya. Tiba-tiba dia bisa masak tempoyak. Itu karena apa? Karena menurut Plato, ide tentang masak tempoyak itu sudah ada dalam akal budi dia. Kalian bayangkan jeniusnya Plato ya. Dunia idea dengan dunia indrawi itu. Nah, konsep Plato ini disebut dengan pengetahuan a priori. Konsep Platoni disebut dengan pengetahuan a priori. Pengetahuan a priori itu artinya apa? Pengetahuan a priori itu artinya pengetahuan yang didapatkan sebelum orang mengalami sesuatu. Saya ulangi lagi. Pengetahuan a priori artinya pengetahuan yang didapatkan sebelum orang mengalami sesuatu. Oke? Paham? Sampai di sini? Maksud Plato tuh? Masuk akal kan Plato? Itu konsep Plato tentang pengetahuan. Nah, ini nanti kalian baca sendiri ya, akan saya sharekan. Semua yang di sini itu hanya menjelaskan apa yang saya katakan tadi. Semua yang disampaikan di sini apa menjelaskan apa yang saya katakan tadi dalam bahasa yang lain. Nanti kalian baca sendiri ya, saya akan sharekan ke kalian di grup WA. Sebaliknya, Aristoteles bilang gini, Plato, kau tuh omong kosong. Nggak ada namanya dunia idea tuh nggak ada. Bisa nggak kau tunjukkan dunia idea, kata Aristoteles. Aristoteles itu muridnya. Aristoteles bilang, nggak mungkin dunia idea tuh nggak ada. Kata Aristoteles, yang real, ya kamu hidup sekarang. Yang real tuh yang kamu jumpai sekarang. Itu menurut Aristoteles. Jadi dunia idea itu adalah dunia khayalnya Plato, kata Aristoteles. Omong kosongnya Plato saja. Nggak ada namanya dunia idea. Lalu kemudian orang nanya, loh Aristoteles, kalau kau bilang Plato omong kosong dan tidak ada dunia idea, bagaimana pengetahuan bisa dirumuskan? Orang kemudian nanya sama Aristoteles. Aristoteles jawab, oh pengetahuan dirumuskan bukan dari dunia idea. Kata Aristoteles, pengetahuan itu dirumuskan karena orang mengalami sesuatu. Artinya, karena kamu ketemu dengan warna biru lah baru kamu tahu warna biru. Kalau kamu ketemu dengan yang namanya jaka, baru kamu tahu ada manusia namanya jaka. Kalau kamu ketemu dengan gelas warna putih, baru kamu tahu kalau ada gelas warna putih. Masuk akal nih Aristoteles. Aristoteles bilang, ya karena kamu ketemu dengan mengalami sesuatu lah baru itu bisa jadi pengetahuan. Kalau kamu nggak ngalami, kamu nggak bisa nyebut itu pengetahuan. Masuk akal kan? Benar juga kan? Nah, pengetahuan yang diperoleh setelah mengalami itu disebut dengan pengetahuan yang a posteriori. A posteriori. Kalau pengetahuan tadi yang model Plato yang diperoleh sebelum mengalami disebut dengan a priori. Ini saya contoh. A priori. Nih saya contoh ya. A priori itu ini. Ini a priori. Ini pengetahuan Plato. Sebelum mengalami ada pengetahuan disebut dengan a priori. Sementara setelah mengalami kemudian ada pengetahuan itu disebut dengan pengetahuan a posteriori ini. A posteriori. Ya, ada di situ. Jadi saya ulangi lagi, kalian lihat nih antara Plato dan Aristoteles bagaimana merumuskan pengetahuan tuh kayak tarung-tarung mereka berkelahi, berbeda pendapat, tapi sama-sama kuat argumennya. Sama-sama kuat argumennya. Kalau Plato tadi disebut a priori karena sebelum mengalami, kalau Aristoteles disebut dengan a posteriori karena setelah mengalami. Ya. Nah, terakhir. Nah, inilah yang saya simpulkan dari perdebatan kalian kelompok kalian tadi tentang yang mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal budi, satunya pengetahuan dari pengalaman. Ada dua mazhab besar dalam epistemologi. Dua mazhab besar. Mazhab pertama disebut dengan rasionalisme. Yang kedua namanya empirisme. Rasionalisme adalah berciri khas seperti yang disampaikan oleh Maya tadi. Memegang kuat akal budi.
akal budi atau akal murni akan cukup bagi seorang untuk memiliki pemahaman tentang seluruh realitas. Jadi kamu nggak perlu ngalami, sebenarnya akal budimu cukup. Kelompok rasionalis itu mengatakan gini, oh benar kok, benar bahwa saya misalnya gini nih, benar bahwa pengalaman itu penting. Saya lihat ada gula, ada kopi diaduk disebut dengan kopi panas misalnya. Kita sebut kopi panas. Oh benar, ada kopi panas, ada itu terdiri dari gula, terdiri dari kopi, terdiri dari air panas, terdiri dari gelas dan lain-lain misalnya. Tetap benar ada pengalaman itu kata-kata rasionalis. Tapi kalau kamu nggak punya otak, kalau kamu nggak punya penalaran, semua itu hanya jadi informasi. Hanya informasi saja. Semua yang kamu alami itu bisa disebut pengetahuan kalau ada yang disebut dengan nalar. Kayak saya bilang tadi. Makanya rasionalis bilang, yang paling penting itu nalarmu. Nalarmu. Tetapi kelompok empiris mengatakan pengalaman dan pengamatan harus menjadi sarana untuk mendapatkan pengetahuan. Kelompok empiris bilang, bukan rasionalmu yang penting. Yang penting adalah pengalamanmu terhadap benda-benda. Kalau kamu nggak berjumpa dengan benda-benda, kalau nggak ada benda-benda, nggak ada pengalaman, tidak akan ada pengetahuan. Sama-sama kuat argumennya. Nah, itu penjelasan untuk epistemologi hari ini. Berat, saya harap kalian bisa paham. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Capek ya? Capek ya? Ngantuk, Pak. Ngantuk, saya mengerti. Ngantuk, Pak. Jam siang. Saya cukup, Pak. Cukup ya? Nggak apa-apa. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Saya akan upload di YouTube. Saya akan upload di YouTube. Gimana? Ada pertanyaan? Aman? Kalau enggak, saya sharekan sambil saya sharekan presensi. Kalian kalau mau nanya silakan ya. Iya, Pak. Saya sharekan presensi. Cukup deh Gus, jangan nanya Gus. Mau rapat lagi? Pusing. 2 jam lebih. 2 jam lebih ya? Santai. Iya, Pak. Itu saya sharekan di chat, silakan diisi dulu presensinya. Saya beri waktu 4 menit. Silakan. Silakan. Gus, linknya kau salin Gus, di-sharekan di grup WA Gus. Cepat, karena tadi saya lihat ada banyak, cuman kayaknya kuota habis ke internet nggak ada, makanya tinggal 8 orang kayak gini. Silakan di-share aja di grup WA Gus.